German and sampling. And then lesson 4, we will discuss about operation and maintenance. And then lesson 5, we will discuss about hydrological network construction and instrument installation. And for the lesson 6, we will discuss about quality control of hydrological data. And at the last session, there is the great explanation. And for lesson 3, 4, and 6 will be delivered by our trainer. Is already here. Welcome to Mrs. Trimula Ningsi. Selamat pagi Ibu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Okay. Before we start our lecture session, I would like to do a quick introduction about her. So, Mrs. Trimula Ningsi already retired from Ministry of Public Works and Housing, but now she active as a practitioner in water resources. She serve at Balai Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Air, Pusat dan Sumber Daya Air for 5 long time. That now we know as Balai Hidrologi dan Lingkungan Perairan or Technical Implementation Unit for Hydrology and Water Environment. She has many papers related to water resources, specifically about the floods. Maybe you can try Google it. And that's all. So, without further ado, please welcome Mrs. Trimula Ningsi to Tiny Show. Ibu, untuk yang lesson 3, nanti kita sampai jam 9:30. Kemudian nanti kita kasih break dulu Ibu 15 menit, baru kemudian lanjut. Terima kasih Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan hari ini yang terbaik dan persekiannya dari Pak Agung, tapi saya juga menyampaikan pengalaman saya yang saya punya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu atau adik-adik atau anak-anak ini? Kayaknya anak-anak ya. Maksud saya nanti kalau kalau Bapak Ibu saya jadi panggilnya apa ya? Eyang jadinya ya. Jadi adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Jadi mudah-mudahan hari ini hari yang menyenangkan. Tadi malam bisa tidur nyenyak atau sangat nyenyak? Sangat nyenyak, alhamdulillah. Kita coba materi pertama. Nanti kami sampaikan materi. Ini saya pengen tahu sebelumnya. Jadi ada yang sudah lama di hidrologi berapa? Ayo. Soalnya kami kalau mau udah tahu hidrologi, saya akan lari, gitu. Lari, menyampaikan lari. Tapi kalau belum tahu ya saya akan pelan-pelan ya. Jadi kalau udah tahu hidrologi, mungkin saya akan memberikan prinsipnya saja. Tapi kalau sebagian besar belum, ya saya akan mulai pelan-pelan. Mudah-mudahan menarik ya. Bismillah. Dari periode anak-anak ini mudah-mudahan yang disampaikan Pak Agung kemarin GPT jadi good in ya, harus berusaha menjadi good input, jadi bukan good input tapi good input. Mudah-mudahan harus janji ya, karena kalian adalah penerus bangsa terutama di bidang sumber daya. Kita coba ya, Ibu berdiri aja izin ya. Tapi mohon maaf, itu nyampaikan bahasa Indonesia ya.
karena bahasa Inggrisnya ibu udah diambil sama anak-anak ibu sama cucu-cucu ibu, jadi dia gak bisa. Itu alasannya. Yang benar ibu, ibu lama di kayu kerja juga itu sampai pensiun, ibunya belum pensiun ya. Tapi karena kerjaan jadi itulah ya, kalau bersih ya sudah pensiun lagi, kemudian lagi untuk materi pertama pagi ini ibu akan menyampaikan pengaturan debit dan pengambilan sampel. Tapi sampelnya kita sampel sedimen terdeteksi, jadi bukan spesimen dasar ya, tapi terdeteksi karena kalau spesimen dasar ya tidak dipublikasi, jadi kita sampaikan ini terdeteksi. Jadi sampel pada materi yang materinya adalah latar belakang tujuan kemudian dalam lingkup ibu akan sampaikan itu kesatuan lokasi pengumpulan pasti ya, karena itu kalau kita sudah salah lokasinya pasti hasilnya juga itu harus diperhatikan. Apa itu harus diperhatikan walaupun bapak ibu juga sebagai pelaksana, tapi ibu harus memahami ini karena itu adalah di sini sudah memegang kendali ya, memegang kendali untuk mengarahkan yang teknisi. Jadi harus paham benar persyaratan lokasi pengumpulan yang benar seperti apa. Kemarin banyak beberapa tahun ya, jadi ada kesempatan-kesempatan yang mana yang salah mana yang tepat. Kemudian lingkupnya pengumpulan itu adalah yang ada pengumpulan debit dengan langsung, pengukuran debit saat langsung dan pengambilan sampel definisi. Untuk pengukuran debit yang akan saya adalah menggunakan parameter pelampung, ada juga larutan, itu ada zat garam, zat zat warna, kemudian ada adik CP, ada bangun putih. Namun yang akan saya tekankan di sini adalah parameter, kemudian nanti kaitannya dengan pengambilan satu frekuensi dan pelampung. Namun pelampung di sini kenapa hanya kami sampaikan sebagai materi tambahan, bukan materi banyak, sebagai pengetahuan tambahan. Karena apa? Kesalahan pelampung itu adalah 85%. Kalau ya, tapi ada kalau loh ya. Kalau prinsip-prinsip pengukuran dengan pelampung tidak diperhatikan. Contohnya, pelampung yang benar harus bagaimana? Ya, pelampung yang digunakan harus dikoreksi dulu sebelum digunakan. Terus pelampung yang dilepaskan tuh minimal berapa? Apakah satu dalam satu re, satu pelampang, apakah dua atau tiga atau lebih? Itu harus dipahami. Ya. Jadi pelampung di sini memang kemudian nanti ada koreksinya, ya. Koreksi dari debitnya sendiri ada koreksinya, gitu. Ya. Koreksinya gimana? Koreksinya itu ya berarti di koreksinya ada pelampungnya dikoreksi, debitnya sendiri dikoreksi, ada tabel koreksinya. Jadi banyak macam. Kemudian pelampung ini kenapa untuk saat ini relatif tidak digunakan? Sebaiknya tidak digunakan. Kenapa? Karena sebagian besar Bapak Ibu, Bapak Ibu lagi ya karena saya biasanya Bapak Ibu, anak-anak semua sebagian besar pengelola sudah menerima yang namanya ADCP gitu. Jadi udah tergantikan ya. Jadi kalau masih ada pelampung ya nggak apa-apa sih kalau memang itu belum mendapatkan ADCP. Pelampung hanya digunakan untuk kondisi yang tidak bisa dilakukan dengan current meter. Ya, current meter kan bisa dilakukan di mana? Bisa dari jembatan, bisa dengan perahu, kalau ini bisa juga dengan serana-serana yang telah dibangun, kabel kar, kabel W, ya bisa digunakan di situ. Makanya kemarin persyaratan lokasi pos sudah ya Kemennya atau hari ini? Harusnya sudah. Hari ini kayaknya ya. Hari ini.
Hari ini harusnya kemarin. Jadi apa itu? Pointer. Ini pointernya sama? Beda? Enggak. Oh, nggak nyambung. Oke. Hah? Ini aja. Oke, nggak apa-apa. Bentar. Bentar, tangan kiri ya. Makan. Yang merah ini kan? Yang jalannya kanan. Ya, oke. Ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi apapun yang digunakan, alat apapun yang digunakan, yang penting satu, kita sebagai ahli hidrologi harus paham ya spek-teknya alat itu seperti apa. Jangan sampai muka airnya kedalamannya hanya 0,5 ya. Kita menggunakan karbmeter yang propellernya besar 12 cm ya. 12 cm. Jadi kita ngambil 0,6 udah berapa? Jadi dia udah ke dasarnya. Seperti itu. Jadi prinsip itu. Kemudian jangan lupa alatnya juga punya rumus. Rumusnya itu juga ada ketentuannya. Rumusnya itu bisa berlakunya juga ada masa kadaluarsa. Artinya apa? Kalau udah lama sekali pasti namanya alat digunakan ya harus dikalibrasi seperti itu. Jadi itu yang diperdayakan dulu ya. Kemudian kita nyoba lanjut. Nah, latar belakangnya. Tapi tidak panjang kemarin sudah sampaikan Pak Agung bahwa semua yang kita bicarakan adalah mendukung perencanaan pembangunan dan operasional infrastruktur SDA, maka perlu data hidrologi yang akurat ya. Jadi akurat kenapa? Akurasi data dipengaruhi oleh kondisi peralatan yang digunakan atau yang dipasang di lapangan. SDM pengelola boleh pengelola teknisi maupun tugas pos sebagai ujung tombak ya. Itu jadi anak-anak semua yang sekarang baru-baru ini adalah sebagai ujung tombak gitu loh. Nanti ilmunya ditularkan kepada yang teknisi. Teknisi juga harus bertanggung jawab mengenai pengembangan kompetensi untuk petugas pos. Sekarang petugas pos namanya ya, bukan pengamat. Kalau dulu pertama saya lahir mandor. Habis itu pengamat, sekarang diperbaiki menjadi tugas pos. Ya, kita harus sepakat. Namanya petugas pos harus suka ke pos. Kemudian metode tata cara yang digunakan. Ya, kita harus tahu prinsip-prinsip itu. Kapan bisa digunakan alat A, kapan bisa digunakan alat B, kapan bisa digunakan alat C. Sehingga tujuan kita adalah mendapatkan data yang lebih baik. Ya. Kemudian ketersediaan dana OP yang cukup. Jangan sampai kita mendapatkan data, tapi datanya tidak digunakan. Satu tahun data hujan berapa harganya? Kalau beli murah loh ya, beli murah di murah 20 kalau kita beli untuk kalau mahasiswa ya murah ya. Saya masa dulu beli 20.000 setahun. Coba untuk OP-nya berapa satu tahun data? Ayo hitung. Ayo, coba honornya pengamat berapa? Ya petugas pos. Kemudian kita mau inspeksi berapa? Kita pemeliharaan alatnya berapa? Kemudian juga beli barang-barang perlengkapannya berapa? Ya, jadi mahal satu data tuh mahal. Makanya kita harus menghargai sehingga data yang kita hasilkan itu harus kita pertanggungjawabkan bahwa datanya bisa digunakan. Datanya bisa digunakan loh ya. Bisa digunakan, tapi digunakan dengan kualitas yang sangat baik. Oke. Nah, manfaat data sepintas saja ya. Jadi manfaat data tadi ya menentukan besaran kesediaan air ya untuk irigasi, untuk apa? Untuk tenaga listrik, untuk apa lagi? Untuk persediaan air, kemudian untuk pasokan air dan juga untuk hal-hal lain atau pelayaran juga bisa ya di situ ya. Kemudian menentukan perakiraan debit banjir sehingga banjir yang terjadi bisa dikendalikan. Bisa nggak banjir dikendalikan? Hmm? Bisa, tapi resikonya yang bisa dikendalikan. Kalau banjir tidak bisa. Bisa juga dikendalikan lagi, dikurangin ya. Seperti adanya pembangunan-pembangunan bendungan itu kan untuk mengurangi banjir. Ya. Tapi data yang kita berikan harus akurat. Kemudian menentukan prediksi kekeringan, mitigasi kekeringan. Dari mana? Ya kita waktu kita membuat untuk kesediaan air
harus tepat sehingga air yang digunakan pun bisa tepat sehingga pas musim kering pun masih ada air yang bisa digunakan seperti itu ya. Jadi kekeringan musim kering bisa ditanggulangi enggak musimnya? Enggak bisa musimnya. Tapi resikonya efeknya bisa dikurangi. Banjir juga sama. Banjir kalau udah mau banjir kehendak Allah tidak bisa dicegah, tapi risikonya bisa dikurangi. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita mengurangin, artinya mengurangin. Ya, dampaknya ya tadi, dampaknya itu yang ini kita apa? Dampaknya kalau datanya tidak akurat ya, seperti ini hasilnya. Ya, coba ya. Kita bangun besar-besar ya, ternyata airnya tidak tersedia. Ya. Kemudian banyak bangun kalau kita ternyata apa terlalu kecil desainnya. Jadi dia pas banjir merusak bangunan-bangunan yang ada ya. Seperti itu. Tapi kalau namanya bencana alam tidak bisa tapi kita sebagai ahli hidrologi menyediakan data sehingga risikonya bisa kurang-kurangi. Nah, kenapa pengukuran debit ini dibahas? Kita untuk mendapatkan debit, kita itu harus ada pengukuran debit. Ya, ini kita kan ya, kita suatu pos dibangun di sini. Ini kita menempatkan apa pos itu? Data lapangan ya. Data lapangan bisa digunakan nggak? Datanya data apa kalau pos juga air? Datanya ada muka air. Bisa digunakan nggak untuk perencanaan? Nggak bisa. Makanya kita harus mengadakan pengukuran. Ya, kemudian pengukuran dengan muka air ada pengukuran digunakan untuk lengkung debit. Ya, lengkung debit dengan tinggi muka air kemudian dikonversikan kita akan mendapatkan debit harian, debit yang periodenya periode panjang. Kemudian semua ini masing-masing harus dilakukan kendali mutu. Jadi topik hari ini adalah itu semuanya. Ya, ada ini, kemudian di sini di samping kita ngukur ada sedimen. Sedimen digunakan untuk apa? Ya, untuk menghitung perakiraan sedimen yang masuk ke waduk. Ya, sedimen yields ada. Kemudian debitnya ini bisa macam-macam. Nanti bisa untuk perakiraan debit banjir, untuk perakiraan kekeringan segala macam ya di sini ya untuk perencanaan. Ya. Hanya di sini, loh hujannya di mana Bu? Ini kan ada hujan di sini. Ada hujan dari hanya mungkin klimatologi nggak dipasang di sini ya. Harusnya ada. Jadi ada hujan dari klimatologi, makanya hari ini semua itu. Untuk mendapatkan hasil yang baik, kita harus paham mengenai peralatan yang dipasang di lapangan, juga peralatan yang akan digunakan untuk pengukuran. Ya. Dan metode yang digunakan dalam pengukuran maupun dalam pengolahan data. Di sini kalau sesuai SNI, ngukur debit itu adalah minimal berapa? 6 kali 1 tahun. Kenapa sih harus 6 kali? Adakah sungai kita yang stabil? Dasarnya hampir tidak ada. Masih ada sih, tapi hampir tidak ada. Sehingga kita harus ngukurnya 6 kali. Lah, ngukur 6 kali ini apa yang diperlukan? Banyak macam ya. Pasti dana OP-nya pasti perlu ya. Ya itu makanya harus ada kesepakatan bersama. Nah, kita ini apa gambaran kita saja ya. Ini sungai. Apa sungai selalu di sini nolnya ini juga udah menggantung ini nolnya ya. Ya, ya. Kita anggap nol di sini ini sungainya. Kondisi seperti ini dia bisa pengurusan, bisa pengendapan ya, kondisi lapangan seperti ini. Ada yang belum tahu pos di lapangan? Angkat tangan. Ada belum? Ada nggak anak-anak? Semua tahu ya di lapangan? Serius loh. Ya, soalnya besok pas di lapangan ada tes ya. Tes terus. Iya, tes itu untuk apa sih? Untuk melihat sejauh mana materi yang Bapak Ibu, yang adik-adik terima semuanya. Ya, itu. Jadi tes jangan takut dengan tes karena untuk mengukur kemampuan kita dan juga untuk mengukur kemampuan dari pembicara atau pemberi materi dalam menyampaikan materinya. Ini aja filosofinya. Ini waktu awal seperti ini kita bangun, ya. Ini nolnya di sini, ya. Muka airnya berapa ini? 0,4 meter. Nah, suatu saat banjir besar,
dia seperti ini kondisinya. Turun. Ini dasarnya di sini loh ya, dasarnya. Nah, dasarnya di sini. Sekarang ini bisa diukur nggak? Bisa nggak? Ini nolnya di sini loh. Piskalnya di sini loh. Terus di sini. Jadi berapa? Minus. Minusnya dari mana? Dari 0 piskal. Bukan dicolok. Kalau Bapak colok di sini berapa ininya? Pasti 40. Ya, 40. Tapi bukan dari situ. Tapi ukurnya dari sini. Dari 0 piskal ini ke sini berapa? Ternyata minus 14. Itu kondisinya terjadi apabila terjadi musim-musim banjir. Tergerus. Ya. Kemudian kalau kebaliknya, kalau kita musim penghujan, kemarau. Jadi kemarau biasanya banyak pengendapan. Jadi seperti ini filosofinya. Nah, ternyata dia dasarnya di sini. Ini dasarnya loh ya. Dasarnya ini bedanya dasar di sini. Ternyata dasarnya itu ini ada endapan setebal 32 cm. Ya. Jadi muka airnya berapa ini? Di sini loh muka airnya ternyata. Kalau muka airnya karena dihitungnya dari 0 paskal, bukan dari sini kan? Bukan dari birunya ini, tapi dari 0 paskal. Jadi dia 62 meter. Padahal sesungguhnya berapa muka airnya? 0,4 meter. Gitu loh. Jadi kenapa tadi kita sampai menyarankan SEI-nya juga ditentukan di situ dicantumkan bahwa minimal 6 kali. Lebih baik banyak juga lebih bagus ya. 6 kali tapi ada tapinya loh ya. Ada musim penghujan lebih banyak, musim kemarau lebih sedikit. Jadi mamanya musim hujan 4, musim kemaraunya 2 cukup. Karena lihatin enggak ini. Jadi ini adalah untuk kontrol kondisi ini sehingga nanti kita bisa menyampaikan data sesungguhnya. Yang terekam di sini dia dari 0. Bapak nggak pernah kan di sini MA-nya berapa dari minus? Itu enggak kan? Di AWR nggak pernah kita MA-nya dari minus. Padahal harusnya dari minus. Kalau minus gimana? Nggak apa-apa tulis minus aja nanti kan baliknya situ. Pas kita melakukan digitasi, nanti disampaikan bahwa permulaan adalah minus sekian. Nanti otomatis dia akan ngitung. Tapi selama ini tidak pernah. Jadi semua mulainya dari 0. Ya. Nah, kalau ini tidak diukur, tidak ada kontrol ini, data yang kita sampaikan setahun itu salah. Baru segitu loh ya, segitu udah salah, baru data 1 tahun loh. Salah gitu. Jadi monggo Bapak anak-anak mau nyampaikan yang benar atau yang tidak, karena apa yang sampaikan adalah sebagian dari ibadah loh. Ya, anak-anak tuh kerja itu ibadah loh ya. Ibadah. Jadi kalau yang sampaikan salah, tanggung jawabnya siapa? Kalian kepada Allah, bukan kalian kepada bos, bukan. Kalian kepada Allah karena kalian paham di sini. Bukan bukan atasan anak-anak yang ini melaksanakan, tapi kalian yang laksanakan. Jadi harus paham ya. Ada yang kurang paham? Atau ada yang bingung? Jangan bingung. Nanti kalau bingung tak suruh muter lo ya. Gimana? Enggak, silakan. Pakai mix ya, salah satu mix silakan supaya yang di luar juga dengar. Tapi pertanyaan jangan panjang-panjang ya, supaya materinya nyampe. Boleh, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya. Perkenalkan Bu, nama saya Afif dari BWS Bangka Belitung. Kami kan mempunyai salah satu pos juga begini Bu, keadaannya Bu. Jadi memang awalnya itu pemasangan fiskal kita udah sesuai Bu. Tapi beberapa bulan kemudian ada penggerusan sedimentasi Bu. Nah, jadi tuh kita kan untuk selama ini pengukurannya tuh jadi untuk pengamatnya dari Pak petugas pos Bu, kita itu kan otomatis airnya di bawah fiskal ya Bu ya. Jadi selama ini kita mengukurnya pakai hanya menggunakan telemetri Bu. Karena kan kalau kita lihat-lihat ya Bu ya, bagaimana cara penjaga pos itu mengetahui tinggi air, padahal posisinya di situ tuh air di bawah fiskal. Nah, jadi kita bingung juga Bu, apakah penulisannya itu minusnya itu misalnya Bu, kalau di bawah kita telemetri minus 20 Bu. Nah, tapi di penjaga pos penulisannya itu dia masih ragu-ragu Bu. Apakah menulisnya minus apa gimana Bu? Jadi kita masih acuannya ke telemetri Bu sih Bu.
untuk tinggi muka airnya, Bu. Nah, apakah ada saran, Bu, masalah yang seperti ini, Bu? Oke, mungkin itu aja, Bu. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Untuk saat ini nanti pulang tidak boleh ragu lagi ya. Nah, telemetri itu harus juga dikontrol. Kenapa kita punya pos telemetri tetap harus dipasang fiskal? Harus. Kita punya AWLR tetap harus dipasang fiskal. Karena kontrolnya adalah fiskal. Jadi kalau kita masang grafik, itu kita harus baca muka air di fiskal, di sungai. Ya, sehingga acuannya adalah fiskal tadi. Telemetri juga sama, waktu kita setting telemetri, kita harus settingnya juga ke fiskal. Karena itu kontrolnya di situ. Jadi kalau minus, kalau telemetri nanti apalagi udah telemetri minus terus ngukurnya hanya sekali setahun. Waduh, Pak, Bapak nanti wah, anak nanti data yang dihasilkan tuh jauh-jauh dari benar. Data muka airnya udah salah, ngukurnya hanya sekali, berarti ini disampaikan salah gitu loh. Jadi padahal sebenarnya kita tuh kondisi pekerjaan air di musim kemarau ya. Kalau untuk apa untuk perencanaan air baku berapa berapa itu di probabilitas berapa? 85 di bawah kan, bukan 25 di atas tapi 85-nya di bawah. Nah, kalau 85-nya ini Bapak masih plus di sini, kalau ini enggak di ini kan harusnya 4 di sini. Tapi kalau Bapak masih bacanya di sini, ini kan dibaca, wah kita enggak kebaca. Lah jadi tulisnya 0. Namanya 0. Salah banget, padahal harusnya minus 14. Sebenarnya udah enggak ada, ini udah enggak ada air. Gitu loh. Padahal sebenarnya masih ada air, ini ada air segini. Ya, ada air, jadi tetap di situ. Nah, kalau itu sudah permanen kejadiannya, harus ditambah fiskal ke bawah. Artinya apa? Diturunkan fiskalnya. Tapi di logbook catatan pos, kita kan juga punya catatan ya. Kalau kita akte kelahiran ya, pos juga harusnya punya akte kelahiran. Sebenarnya harus. Masuk anak-anak punya akte kelahiran posnya nggak punya, harus ada. Jadi pas ngerubah pos tersebut, diturunkan berapa, itu harus dicatat tanggal berapa. Ya, terserah boleh, tapi jangan sampai menurunkan gini 0,3 diturunkan 0,13, janganlah. Kalau menurunkan ya 0,15 atau 0,10 atau 0,20 sekitar mudahan kita ya. Acuannya dari mana ya? Dari sini, nolnya ini kan ini, makanya nol ini kalau kita banjir ininya hilang, PSK-nya hilang, kita kehilangan jejak enggak? Kenapa enggak? Kehilangan jejak enggak? Ini kan udah hilang posnya, ini ya PSK-nya. Waduh, masalahnya di mana? Baru kita udah terus barang, nolnya di mana tadi ya? PSK-nya udah hanya dari itu. Supaya data tadi tersambung dengan data yang lampau, kita kehilangan jejak enggak? Enggaknya gimana? Supaya tidak kehilangan jejak, makanya nanti di pos itu harus ada selalu ada BMAT. BMAT itu bisa sementara, bisa BMAT benar. Kalau BMAT benar adalah ditulisnya adalah posisinya ada beberapa terhadap sea level, plus sekian terhadap sea level, itu BM. Tapi kalau dia posisinya, oh kemarin nol itu sekian, beda nol ininya, nol fiskal dengan ini tuh adalah sekian meter. Itu namanya BM sementara. Berarti kalau mau BM beneran, Bapak harus dikaitkan dengan sea level. Seperti itu. Ya. Oke, satu lagi Bapak sekalian, saya monggo di ini aja di apa? Estafet aja nggak apa-apa, estafet ke belakangnya. Ya, ini nih filosofi ini yang belum pernah dikasihkan, selama ini belum pernah dikasihkannya ini ya. Belum, saya juga baru sekarang menyampaikan ya. Karena mah gimana sih supaya paham gitu loh ya. Harus tidak boleh colok ya. Kalau dicolok ini nilainya berapa? 0,40 cm. Kalau dicolok padahal bukan itu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Rimba Bu, dari Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Yang mau saya tanyakan Bu, untuk penentuan PSK tadi Bu, itu berdasarkan dasar sungai, palung sungai, atau bibir yang tadi Bu ya, di bibir sungainya.
Lalu yang kedua Bu, kalau misalkan terbuka Bu PSK-nya mungkin kan kita bisa lihat bahwa sedimentasinya berapa ya Bu ya yang tertanam tadi. Kalau misalnya pada saat banjir kan kita udah tahu tuh bagaimana mengetahui itu ada apa sedimennya gitu Bu waktu mengukur tuh. Gitu aja Bu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Nah, peskar ditentukan waktu bangun bagaimana? Apakah dasar sungai atau kan di seluruh. Jadi sebaiknya kalau yang survei itu kita mencari namanya apa coba? Zero apa? Kontrol apa itu namanya? Tadi zero flow-nya itu di mana? Tadi zero flow-nya di sungai itu di mana? Tadi pas dia nggak ada air aliran itu di mana? Ya, ya. Itu ada di sananya ada section control namanya section control. Jadi kita harus section control. Section control itu bisa di hulu, bisa di section control itu ada alami, ada yang buatan. Buatan tuh biasanya kalau kita bangun jembatan, biasanya dia pasti buat section control supaya jembatannya ada penahan. Itu bisa digunakan. Pas di sananya nggak aliran, itu adalah nolnya di situ. Pasang nolnya ada di situ. Jadi di leveling ke tadi, ke section control tadi. Kalau nggak ada, cari terdalam di mana yang tidak ada aliran. Jadi kalau kita mau survei pemasangan pos harus di musim kemarau, jangan di musim banjir. Tapi juga harus tanya-tanya musim banjirnya itu sampai di mana. Karena apa? Jangan sampai kita masangnya 2 meter, PSK-nya ternyata banjirnya sampai 5 meter. Nah, itu yang nggak boleh. Tadi sama-sama harus dicari ya. Itu. Seperti itu. Oke. Terus kemudian nolnya tadi harus dikaitkan dengan BM. Baik BM sementara maupun BM yang sesungguhnya. BM sesungguhnya Bapak harus mencari di levelingkan posisinya apa kedudukannya di levelingkan dengan si level ya. Tapi biasanya kita banyak banget yang BM-nya BM sementara. Nggak apa-apa sih masih gitu. Itu harus ada dan BM-nya itu harus aman dari banjir. Jangan sampai BM-nya juga kena banjir hilang juga, tidak boleh. Cari tempat yang kira-kira kalau dengan ada banjir besar itu BM-nya tetap aman dan harus dicatat di tadi buku posnya ya supaya kita paham. Kita lanjut dulu ya. Ini paham ya? Nanti dibagi aja materinya supaya paham. Nah, ini yang sampaikan Pak Agung kemarin tidak saya ulang. Hanya saya bercita-cita dan juga anak harus bercita-cita bahwa yang ini kita harus bisa mewujudkan bukan gerbik in tapi adalah good input. Harus punya cita seperti itu, ya. Masuk sih kita tuh udah teknologi canggih seperti ini yang kita masukkan tetap masih sampah. Nah, kalau kita masuk sampah ya hasilnya juga sampah juga gitu. Kita harus bicara seperti itu. Jadi teknologi yang canggih seperti ini ya kita usahakan bahwa sekarang kita rubah ini berarti menjadi good input. Oke. Ini kemarin dari serangan Pak Agung banyak, jadi kita nggak terangkan lagi. Hanya janji ya, janji. Harus janji ya, janji dalam hati Bismillah, la haula. Kita mau mewujudkan adalah good input ya. Gitu. Ke siapa lagi? Ibu udah nggak bisa, Ibu. Gitu. Ibu greget karena Ibu paham banget kondisi data di Indonesia. Karena Ibu dari masuk sampai keluar, kemudian walaupun di tengah-tengahnya Ibu tidak didata, tapi pas terakhirnya Ibu data sampai mengembangkan ilmu-ilmu yang bisa mendukung ini supaya jadi baik. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Apa tujuan kita ke sini? Ya, untuk menyamakan persepsi yang sebenarnya, yang baik, yang seharusnya, ya, sehingga kita mempunyai ya SDM yang ada. Jadi kita meningkatkan kompetensi, ya. Jadi kompetensinya adalah berjenjang. Anak-anak sekarang kompetensinya adalah di bidang yang lebih ini sebagai ahli hidrologi awal ya, tapi sebagai ahli hidrologi loh ya. Dan ini nanti harus sampaikan ke teknisinya. Apa yang dilakukan? Teknisi juga harus meningkatkan kompetensi daripada pengamat petugas pos seperti itu. Ya, kalau hari ini kan materinya bukan ini aja, tapi dalam bidang pengolahan data hidrologi ya. Sesi ini kan materi kecil ini ya. Pengukuran dan ini kan materi kecilnya, tapi sesungguhnya adalah kita menyampaikan adalah untuk pengelolaan data hidrologi. Sasarannya apa?
tersedia SDM yang handal dalam pengelolaan data hidrologi, tersedia data hidrologi yang andal dan mudah diakses. Ya, cita-cita lo tuh dan harus diwujudkan. Nah, ini adalah kerapatan pos. Tapi ini dibuat tahun kalau nggak salah ini 2014 lah, kondisi 2014 ya. Tapi mungkin sekarang meningkat atau menurun saya nggak tahu. Tapi kalau data hujannya sih meningkat ya. Tapi data pos debitnya, pos juga airnya kayaknya relatif menurun ya. Kemudian referensinya ini nanti bisa diperoleh dari panitia ya. Karena terbatas yang sampaikan nanti pelajarin SNI. Nanti kalau ada materi, tolong dibaca-baca ya. Pas mau tidur baca materi dulu gitu ya. Besok pagi bangun habis sembahyang baca materi lagi. Bu, kapan itu seneng-seneng sama anak ya gitu. Nanti bilang anak-anak, Bapak Ibu tuh mau menjadi orang yang baik gitu. Mau mewujudkan cita-cita utama Bapak Ibu menjadi ahli hidrologi yang menyediakan data yang andal seperti itu kan. Nah, lingkupnya ini pengukuran debit dan pengambilan sampel ya. Tadi ada pengukuran langsung, tidak langsung. Pengukuran langsung itu ada karbonmeter, pelampung, zat warna, tapi ini ada ADCP ya. ADCP ada juga ADCP, terus ada bangunan hidrolik ya. Tidak langsung adalah rumus hidrolika. Kemudian data debit pengukurannya itu dibuat untuk karbonmeter yang nantinya ini akan menjadi data sedimen apabila kita melakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel ada dua, ada sampel suspensi ya, tersuspensi ada material dasarnya, bed grade ya kan. Ini ada USDH 48, ada USDH 49, ada USDH 52 ya tergantung. Kemudian metodenya ada equal discharge increment ya, ada equal width increment metode ininya ya. Ada apa nanti kita ini metodenya, kemudian konsentrasi sedimen yang akan berdasarkan konsentrasi sedimen. Konsentrasi sedimen ini nanti dengan apa ini akan menjadi dengan pengukuran debit akan menjadi debit sedimen. Konsentrasi didapat dari mana? Dari analisis laboratorium ya. Tapi di sini tidak ada bahas karena biasanya satu materi sendiri. Jadi di situ kemudian kalau bed material itu ada grain size-nya, ada berat size materialnya menjadi sedimen dasar. Kemudian ini dengan debit pengukuran menjadi rating sedimen. Rating sedimen nanti akan bisa menghitung sedimen angkutan sedimen melayang, kemudian dengan angkutan sedimen dasar akan menjadi angkutan sedimen total. Ya, yang ini nanti Ika akan gunakan biasanya menghitung terkait dengan angkutan sedimen yang masuk ke waduk, ya, biasanya seperti itu, dan juga untuk bermanfaat kalau kita akan membangun jembatan atau pengaman tebing biasanya diperhatikan seperti itu. Ya, prinsip dasarnya, ya, prinsip dasarnya adalah ini. Prinsip dasar pengukuran debit adalah kita harus memahami alat yang kita gunakan karbonmeter. Ini karbonmeternya ya. Biasanya propornya ada berapa? Ini kalau ini satu biasanya ada yang 3 ya. Ininya propornya ada 3. Ada yang kecil, sedang, dan ada yang besar. Yang besar itu biasanya ukuran diameternya adalah 12 cm biasanya ya. Terus ada pygmy. Ini pygmy itu biasanya digunakan untuk air kecil. Biasanya sering digunakan kalau kita akan mengukur sumber-sumber air yang untuk air tanah ya, mata air biasanya mata air ya ini. Tapi juga juga di saluran irigasi kita biasanya menggunakan ini ya ini. Kemudian ini adalah yang ADCP tadi, kemudian ini pelampung. Nah, kalau pelampung ini kan pelampung permukaan. Ini dengan ini hasilnya akan beda ya. Makanya kalau kita ngukur pelampung harus sebaiknya seperti ini. Jadi walaupun aliran permukaan tapi dia akan menggambarkan yang di bawahnya. Kata orang kalau musim banjir itu kecepatannya merata, tapi tetap aja yang di bawah lebih besar. Jadi kalau pelampung itu makanya harus koreksi seperti ini ya. Kalau pelampungnya ini akan sangat erornya tinggi ya. Ini namanya pelampung pelumpaan ya. Tapi ini kalau ini pelampung tangkai biasanya kita gunakan harus ini. Tidak menyarankan ini. Kalau ini pun biasanya bukan kalau dulu bambu ya. Kalau sekarang udah ada pralon ya. Kemudian ada pelampung juga yang bisa dibeli.
Pelampung tuh kalau kita beli dari luar, itu tuh ada ukurannya 1 meter, 1,5 meter, 2 meter. Bagus. Saya belum pernah lupa nggak diambil gambarnya ya. Itu ya udah kita pasang sekali ngukur kita 3, yang kita lemparkan 3. Tapi hasilnya relatif relatif mendekatin daripada meter gitu loh. Ya, itu. Jadi tingginya tergantung kedalamannya. Kedalaman 3 meter kita menggunakan yang 2 meter. Kalau ke dalamnya 1 meter kita gunakan, kalau 1 meter ya nggak mungkin ya. Karena pasti dia ke dasar. Jadi kurang daripada itu. Seperti itu. Ya. Kita harus paham ini. Kemudian alat-alat ini sama kalau kita punya mobil kan juga harus diservis berkala. Meter juga harus diservis berkala. Ya. Ini juga. Ini harus diservis nggak berkala? Bisa nggak diservis ADCP? Bisa nggak? Nggak bisa. Siapa bilang bisa aja? Servis dengan apa? Meter. Dikalibrasi dengan meter. Namanya servisnya gitu. Jadi kalibrasi dengan meter. Meternya adalah meter yang sudah dengan speteknya tinggi. Artinya apa? Meternya dikalibrasi juga gitu loh. Baru seperti itu. Iya, gitu. Jadi sekali-sekali harus lakukan itu. Apalagi kalau kita udah ADCP digunakan berkali-kali, tolong dilakukan ya, gitu. Juga sama, kira-kira berapa sih, penasaran saya gitu. Pak, boleh nggak katanya. Saya mau lakukan kalibrasi ADCP. Loh, ADCP udah saya kenapa dikalibrasi? Enggak Pak, supaya kita kok penasaran sih bedanya ketelitiannya dengan meter berapa sih? Gitu. Apalagi kemarin sampaikan dengan Pak Agung ada yang pakai apa kemarin? Yang kamera tuh visual ya. Dengan kamera. Sekarang baru mau masuk itu. Tapi kita alat masuk, saya bilang alatnya agak ketebasannya tinggi karena dia tidak bisa mengukur penampang. Saya bilang itu kendala di kami. Saya bilang gitu. Kendalanya adalah kami harus mengukur penampang. Justru ke ADCP dia sudah bisa mengukur penampang. Makanya kenapa? Jadi kalau itu, tapi dia sebenarnya punya keunggulan, ya. Dia bisa langsung ngitung, bisa langsung database dan segala macamnya, gitu. Hanya kelemahannya dia harus di lokasi yang sudah ada penampang melintangnya sampai muka air tinggi. Jadi dia hanya baca, oh sekarang muka airnya di 3 meter. Jadi kita lihat penampang luasnya berapa sih waktu 3 meter itu. Tanpa itu tidak ada hasilnya. Gitu. Sama yang itu. Jadi dia hanya ada kamera saja. Kamera. Kemarin udah coba ya di Bengawan Solo ya. Ikut nggak? Belum ikut. Oh sayang banget. Kemarin survei orang Jepangnya survei ke sana. Survei ke Bengawan Solo. Ya. Ada 5 BPWS kalau nggak salah yang dilibatkan. Itu. Jadi dia mau mengembangkan itu. Tapi kita masih masih banyak kendala. Nggak tahu kemarin kita pas terakhir diskusinya saya nggak ikut. Ya, itu. Kita lanjut lagi persyaratan lokasi. Nah, kemarin udah disampaikan Pak Agung. Saya tanya sekarang ya. Kalau sekarang saya nanya, bukan Bapak Ibu yang adik-adik yang nanya. Kita posnya di sini. Ini baca aja ya. Tapi sama seperti kemarin. Posnya di sini. Terus ternyata dia melakukan ukuran di sini. Apa pendapat? Ayo, pendapat anak-anakku bagaimana? Posnya di sini kelihatan ini nggak? Kelihatan nih posnya di sini. Tapi dia ngukur di sini. Ayo bagaimana? Pendapat, coba salah satu siapa ya? Angkat tangan. Saya sih pengen, kan sekarang hak asasi katanya. Nah, kalau sesuatu minta apa, hak asasi disamaratakan perempuan sama ini. Sekarang saya yang menuntut sekarang hak asasinya. Sekarang nanya sama yang cantik-cantik. Siapa ya yang mau naik? Ya, mau tanya. Depan sih nggak usah, depan nanti tanya belakangan. Ayo, yang cantik. Ayo, yang paling cantik. Monggo silahkan. Pendapatnya, boleh pendapatnya aja sih. Selamat pagi, Bu. Pagi, Perkenalkan, kenapa nama dulu? saya Angel. Menurut pendapat saya, jika terdapat pos di situ dan dilakukan pengukuran di yang sebelah situ tepat, karena itu terjadi belokan di sungai itu. Jadi akan terjadi kesalahan yang ada seperti itu. Terima kasih. Makasih. Coba ke belakangnya selang, selang dari selangnya sebelah sana ya.
Saya sih pengennya diagonal saja. Ayo, pendapatnya lain. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Yosi. Kalau menurut gambar tersebut, jika pos duga airnya berada di posisi yang seperti di gambar, lalu dilakukan pengukuran di setelah belokan itu eh, data yang dihasilkan jadinya tidak akurat Bu, karena untuk dilakukan pengukuran sebaiknya dilakukan di alur sungai yang lurus. Oke. Sebentar saya ke belakang satu lagi. Diagonal Bu. Hah? Diagonal boleh. Diagonal boleh. Saya ulang. Sekarang gini kan dia mintanya lurus. Nah, kalau umpamanya pengukurannya di lurus di sini. Ini kan belok, lurus di sini agak ke atas sini. Nah, dukur di sini. Nah, gimana pendapatnya? Pagi Bu, Pagi. saya Arli Bu dari Sky Opa. Iya. J. Menurut saya Bu, karena dia terlalu jauh dari pos duga air, bisa terjadi perubahan penampang itu Bu. Jadi nanti bisa, kalau di pos duga air kan kita udah ada acuannya di peskalnya juga kan, TMA-nya. Jadi kalau terlalu jauh juga tidak ada acuan yang pasti karena terlalu jauh. Terima kasih Bu. Oh iya, terima kasih. Ya, pada dasarnya semua pendapatnya benar. Tidak tepat. Tapi alasan yang kurang tepat. Ini tidak tepat kalau dilakukan di sini. Kenapa? Ini karakteristik hidrologinya ini dengan ini sudah beda jauh, ya. Walaupun ini kita di lurusan di sini udah beda karena dia udah melewatin ini. Jadi kita memang disarankan tidak boleh. Jadi kita harus di antara ini. Jadi sebelum belokan ini kita adakan sepanjang ini masih boleh sepanjang ini. Tapi nggak boleh sini. Ini kenapa dilakukan di sini? Mungkin karena lokasinya yang memudahkan kita ya. Kalau kita membuat mudah ada jalannya di sini ya. Tapi ini sebenarnya tidak boleh karena udah berubah karsnya di sini dengan ini ya. Itu. Jadi yang diperbolehkan ada sepanjang ini, sepanjang lurusan ini. Di blok ini ada blok lagi, tapi nggak boleh di blok sini juga ya. Jadi nanti hasilnya akan beda. Walaupun muka airnya kita bacanya berdasarkan tetap referensinya 0 Pascal di sini, tapi hasilnya akan beda, kecepatannya akan beda. Kalau tidak percaya, lakukan uji coba di lapangan ya. Ini benar posnya pos mana ya? Kok nggak kebaca ya? Pos dugain ulakan hilir. Ya, coba pasti akan beda ya. Jadi kalau kita melakukan pos seperti makanya kalau kita masang pos baiknya kita cari lokasi untuk pengukuran juga ya. Seperti ini nih bagus nih ya. Ini posnya di sini jadi ke hulunya ada, ke hilirnya ada gitu ya. Nah, kemudian ini apa? Ini akan memenuhi syarat nanti kalau kita menggunakan pengukuran menggunakan metode tidak langsung yang tadi yang stroke area bisa ini juga gitu. Terus ini ya ini juga salah ini ya. Kenapa? Kita harus lurus bukan miring seperti ini. Hasilnya kan jauh berbeda. Jadi harus tegak lurus dengan aliran sungai Terut. Bukan miring seperti ini ya. Jadi ini apa? Kemudian minimal pengukuran kedalaman 3 kali ini harus ya. Kedalaman pengukuran minimal 3 sampai 5 kali diameter baling-baling alat ukur yang digunakan. Tuh ada syaratnya ya. Itu. Tadi yang kalau 0,5 ya jangan sampai baling-balingnya 12 tuh kalau 3 kali berapa? 3 kali berapa? Nah, kan udah hampir dekat dasar kan. Terus nanti dipakai 0,6 gitu. Satu titik 0,6 ya. Itu. Normal kan dari mana? Dari permukaan. Wah, sudah kena dasar ya. Seperti itu. Jadi harus paham ya. Kemudian kita jangan melakukan pengukuran di arus balik. Artinya apa? Apakah itu di pertemuan sungai atau kita di hulu bendung. Ya. Jadi kalau di hulu bendung masang pos usahakan tidak terpengaruh backwater arus balik dari bendung sendiri. Jadi kalau dia tinggi, kadang arusnya ini kan dia balik pasti. Karena ada benturan dengan tadi ya. Jadi harus ini. Jadi harus terhindar itu. Jadi posnya harus jauh-jauh di hulu tidak terkena arus balik. Ya. Kalau mau ini ya udah namanya di bendung bisa. Jadi kita kan potensi airnya berapa? Yang
Nah, tergantung potensi airnya yang masuk bendung kok Bu, ya berarti dulu. Tapi potensi air yang sisa dari bendung berapa Bu? Itu berarti dihilir seperti itu. Ya, tergantung daripada tujuannya. Kemudian satu lagi ini adalah harus distribusi aliran dan ini harus merata. Ya, jangan yang ada memutar. Caranya gimana kalau muter? Kalau pas kita ngukur, kalau airnya tinggi, kita lempar saja batu. Kalau kita lempar batu, terus dia membentuk lingkaran, berarti dia ada alir diem di situ. Ya, atau apa? Ada arus balik. Jadi jangan. Jadi kalau kita lempar batu langsung dia cepat pecah itunya, lingkarannya itu berarti betul di situ. Ya, seperti itu. Mudah banget. Ini tadi aliran tidak terganggu sampah atau tanaman ya atau bangunan lain misalnya pilar jembatan dan peninggian muka air yang harus tadi. Kemudian pelan-pelan pengukuran supaya kan tegak lurus tadi ke kedalaman dah. Berarti itu yang harus diperhatikan ya penetapan lokasi ya. Tadi ada semua jadi kalau yang masang pos Bu ini pasang pos tapi posnya ditinggalkan sama air. Yang masang siapa sih? Gitu. Jangan nyalahkan yang masang. Jadi kita atasin kondisinya sekarang saja. Karena dulu waktu masang airnya belum pindah. Tapi karena kelakuan kita semua, hulunya rusak, dasnya rusak, jadi airnya juga pindah. Ngapain situ juga ngerusak das kita? Ya udah kita pindah kata airnya begitu. Jadi jangan salahkan. Jadi tetap kita atasin kalau airnya pindah ya kita pasang PSK tambahan di lokasi yang tersebut atau pos mau dipindah. Pos pindah itu mahal ya. Ya, kalau mahal ya mungkin tambahan PSK saja, tapi yang bisa aman kalau kita kena banjir. Jangan sampai kita masang PSK, kena banjir hilang lagi, pasang PSK lagi, hilang lagi, jangan. Jadi disurvei dulu, terus kemudian direncanakan dengan baik sehingga kuat dari terjangan banjir ya. Nah, tadi ukur untuk apa sih? Kita ukur debit untuk apa sih? Untuk apa ukur debit? Untuk baterai tingkap ya, untuk baterai tingkap seperti ini. Nah, seperti ini inti ranking tingkap ya. Kita lihat tingkapnya ini ya. Nah, ini posnya ini tingkapnya seperti ini. Ya, bagus kan? Nah, tapi ada beberapa ini yang ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Ya. Kita perlu berapa di sini? Muka air maksimum yang terjadi 6,28. Ayo. Kita membuat lengkungnya baru sampai 4 meter. Masih kurang berapa? 2,8. Jadi nanti pas banjir tinggi tidak bisa ngitung debitnya. Muka airnya terukur tapi debitnya tidak bisa terukur. Nah, Bu bisa teruskan aja Bu, kan sekarang bisa ada persamaan. Ini tarik aja ke atas. Ya, apakah seperti itu? Belum tentu. Tergantung daripada penampangnya. Kalau penampangnya ini mungkin bisa, tapi kalau penampangnya nanti gini terus ini buka lagi seperti ini, di sini lebih lebar lagi, ini bisa ke sana. Bisa kalau ini penampangnya menyempit, tapi jarang yang menyempit, melebar kan bisa aja dikit lari ke sana. Saya bisa ke sana kan. Padahal kalau ini lurus ke sana kan. Tapi kalau dia melebar di sini bisa aja ke sana. Nah, gitu. Ya. Jadi itu makanya kita kalau ngukur debit harus sampai muka air banjir. Makanya zaman belum ada AJCP kita menggunakan pelampung, nggak apa-apa, palingkan arahnya. Nah, supaya kita tahu apakah lengkung yang kita buat ini benar atau tidak, kita coba. Ini apa lagi nih? Kita plot. Apa yang kita plot adalah luas penampang dari pengukuran tadi dan kecepatannya. Jadi pasangan dari luas penampang dan kecepatan pengukuran diplot di sini, ya. Nah, di sini. Sekarang kita lihat ini yang tinggi, yang di tengah ini. Ini kenapa ini? Nah, ini kan 3 ini kan. Ya, kecepatannya terlalu kecil. Nah, sekarang ini yang tahu siapa? Yang punya Bodri siapa? Ayo. Jawa Tengah. Jawa Tengah ada yang datang? Jawa Tengah ada, nah, tapi kebetulan bukan BPWS ya. Yang lo-nya PSDA saya paham. Tapi ya nggak apa-apa, kan datanya digunakan. Boleh aja diskusi ya, nanti diskusikan sana. Ini kenapa gitu? Kok ini di sini seperti ini tuh? Ini ternyata dia kecepatannya terlalu kecil. Tidak sesungguhnya, jadi harusnya kecepatannya adalah di sini.
Kalau di sini dia menempel ke sini. Nah, kalau ini bisa digunakan tidak? Atau langsung kita buang? Karena ini ekstrim, kejadian ekstrim. Kita gunakan atau kita buang? Hmm? Simpan. Dipakai untuk analisa tidak? Dipakai tidak? Langsung tidak ya? Kalau saya enggak. Saya cek dulu. Kita cek. Ini kan body ini kalau nggak salah AWLR ya posnya. Jadi kita cek ini tanggal berapa kan ada tanggalnya. Kenapa ada nomor ini? Nomor ini adalah nomor urut, nomor kejadian, nomor kita melakukan pengukuran supaya kita tertelusur tanggalnya. Jadi ada nomornya tertelusur. Ini tanggal berapa sih? Coba nomor berapa ini? Saya juga nggak kelihatan ya. Ada nomor 68 aja, nggak 68, ada 24 ya, ada 68, 64 kalau nggak salah. Berarti masih berdekatan. Karena ini 1 tahun kalau nggak salah, ini 1 tahun nih. Ya, ini 68. Kita lihat tanggalnya 68 tanggal berapa. Kemudian kita lihat di grafiknya. Muka airnya benar tidak sih? Coba kalau muka airnya, oh ternyata muka airnya salah. Kita turunkan. Tuh. Oh ternyata di sini kita turunkan ininya ke sebelah. Oh ternyata dia di sini. Masuk kan? Seperti itu. Jadi ngapain kita buang? Cek dulu sebelum kita buang data. Mahal datanya. Coba kita ukur berapa satu pengukuran? Coba kalau jaraknya jauh itu duluan deket ya. Baru di luar itu nggak terlalu jauh apalagi sekarang. Ya belum mobilnya, belum untuk makannya, belum untuk bahannya, ya belum untuk tolnya, ya belum untuk servis alatnya. Coba kalau konsultan yang melakukan pengukuran, dia dihitung tuh sewa alatnya. Ya seperti itu. Jadi jangan langsung dibuang. Analisa dulu baru kita tidak gunakan. Seperti itu. Cek dulu muka airnya, cek dulu ini, cek rumusnya. Jangan-jangan dia salah menggunakan rumus. Makanya di pengukuran, di resume pengukuran, di kata pengukuran harus dicantumkan rumusnya. Gitu loh. Benar nggak rumusnya itu gitu ya. Jadi banyak hal yang harus bisa dilakukan di sini ya. Ini harus ya. Ini adalah udah standar. Jadi kita kalau punya pos ada penampangnya seperti ini, minimal urusan pos minimal. Kalau lebih bagus lagi adalah 3 pos, 3 penampang di hulunya sama juga di hilirnya. Ya ini. Jadi nanti kita kalau mau menggunakan slope area bisa. Ya, kemudian ini pos ini apakah seumur hidup kita hanya 1 penampang? Ya tidak. Kapan kita gambar lagi, ngukur lagi? Kapan? Coba kayaknya depan siapa? Mana ya? Kita kayaknya paling belakang deh kayaknya sih. Paling belakang nomor 2 dari belakang. Nomor 2 dari belakang dulu. Salah satu. Kapan penampang melintang itu harus kita lakukan pengukuran? Cepet, ayo, ayo jangan lepas depan. Ya paling ya udah, yuk cepat. Saya Ibu. Nggih. Nah, Bisa diulang Ibu pertanyaan. hmm? Bisa diulang pertanyaannya tadi. Kapan kita harus melakukan pengukuran penampang melintang? Apa seumur hidup pos? Atau sekali saja sampai pos itu kapanpun? Ngukur penampang melintangnya kapan itu harus dilakukan? Seumur hidup pos atau gimana? Bebas. Nanti kan dibenarkan sama Ibu kalau salah. Ya, Kalau betul terima kasih. Ayo. Kalau menurut saya sih Bu, pengetahuan saya, Ya. koreksi saya kalau saya salah. Minimal setahun itu sekali Bu. Oh ya, setahun sekali. Iya. Ya. Nanti yang punya pos setahun sekali. Aku ngajuin uang susah banget gitu ya. Ya, nggak apa-apa sih namanya penampang. Ada lagi yang berpendapat coba agak ke seberang, nyebrang. Pak, ya, ayo. Monggo. Ya, yang menerima itu sampur. Ya, terus. Ya, mohon izin Ibu untuk mencoba menjawab. Mungkin menurut saya minimal itu bisa dilakukan berbarengan dengan pengukuran debit nih Ibu. Misalnya kita melakukan pengukuran debit, kita kan juga mendapatkan penampang basahnya dari posnya itu. Jadi nggak nggak ada minimal ketika kita ngukur debit sekaligus dapat data penampang gitu Bu. Oke, ya.
Kalau itu mubazir, Pak. Banyak buang uang itu nanti dimarahin sama yang punya uang lu ya. Ayo. Gini, jadi ini tuh diukur setiap ada perubahan. Begitu ada perubahan penampang melintang lakukan pengukuran. Kalau penampang melintangnya itu stabil, ya udah seumur-umur dia akan ukur lagi. Itu. Ya, karena apa? Ini kan patokan kita. Jadi kita kalau ini berubahnya setahun 2 kali harus dilakukan pengukuran. Berubahnya setahun 3 kali berubah diukur lagi seperti itu. Ya, tapi perubahannya bukan perubahan seperti tadi prinsip yang ada sedimen dan pengendapan bukan. Tapi perubahan yang ekstrim. Jadi penampangnya longsor atau gimana ya seperti itu. Seperti ada kalau Suci Tarum biasanya ada pengurukan ya. Diukur itu harus ada diukur itu. Kalau setelah dilakukan pengurukan sedimen itu harus diukur, harus digambar lagi, diukur lagi. Ya. Jadi begitu ada perubahan penampang secara ekstrim itu harus dilakukan pengukuran penampang. Kalau waktu kita ngukur memang benar kita ngukur penampang tapi adalah penampang basah saja sampai muka air yang terjadi saat itu. Tapi belum menggambarkan muka air yang sampai muka air tinggi. Nggih, paham ya? Jadi nanti nggak ada loh kalau ngukur ini ada di pos masing-masing lokasi ini harus punya. Kemudian ini juga seperti ini gambarnya seperti ini ya. Kita sih masih sekarang ada lebih canggih ya. Ada software Excel bisa digunakan. Kalau dulu kita gambar pakai itu ya, yang kertas yang masih bergaris-garis itu yang sampai matanya semua yang di pengolahan data pasti matanya masih plus. Nggak ada yang tidak plus, pulang-pulang itu pasti plus matanya karena saking kecilnya. Ya, ini pengukuran debit secara itu karbonmeter sebenarnya tuh ya, ini ada apa? Ada ketentuannya ya, baca aja merawas kapan, menggunakan perahu sama itu kapan ya. Itu. Kemudian jembatan juga kapan kita bisa menggunakan jembatan ya. Terus titik pengukurannya berapa ya, kita harus diiniin seperti ini ya. Kalau kurang dari 25 meter ya kita harus ini 0,5 dilakukan ininya. Karena apa? Karena ini takutnya kalau kita pakai 0,6 nanti proper yang tersipun dia sudah kena dasar. Jadi ini yang dikhawatir makanya ada 0,5 0,6 seperti ini ya. Ini tidak kita bahas ya karena main dari disampaikan Pak Agung banyak banget. Nah, ini yang ada yang belum pernah tahu karbonmeter? Sudah ya? Pasti waktu kuliah pun juga pernah diajak praktek ya. Itu. Kemudian kita lanjut aja kalau gitu ya. Kita juga sama ini gambaran nanti baca saja di situ. Ini perlengkapannya ya. Dulu kita lengkap kayak gini, lengkap ini ada gini-gini lengkap banget ini ya. Kalau ini ada di nggak tahu di mana. Kita Nanjung juga punya ini pos Nanjung. Besok ke Nanjung kan, kita akan lihat ini. Nanjung itu lengkap banget. Bisa pakai ini, bisa pakai jembatan ya. Itu lengkap. Dasarnya relatif stabil. Posisi titik tadi ya, ada ketentuannya. Kalau untuk kedalaman kurang dari 0,75 atau 6 kali diameter baling-baling tuh digunakan baling bisa besar, bisa kecil, bisa sedang. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode satu titik yaitu titik vertikal 0,6D ya. Kemudian untuk kedalaman di atas 0,75 pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode 2 titik yaitu ada 0,6 dan 0,8, bisa juga menggunakan 3 titik atau ini titik-titiknya adalah 0,6, 0,2, 0,6 dan 0,8. Jadi ini bebas mau menggunakan 3 atau 2 tergantung dari tapi minimal adalah 2 titik ya. Kalau ini 1 titik, kalau 0,75 ya. Kemudian ini 0,6 itu di mana sih Bu? 0,6 itu adalah dari permukaan ya. Gitu. Sisanya segini 0,6 sisanya ini gitu. V-nya ya V 0,6 1 titik kan. Kemudian kalau 2 titik adalah 0,2-nya di sini dari permukaan dan 0,8 dari permukaan. Sisanya adalah 0,2 di sini ya. Itu minimal itu. Kemudian 3 titik kok sama di sini ya. Jadi 0,2, 0,6, 0,8. Rata-ratanya seperti ini. Ya. Gitu. Kemudian pengukuran penampang basah ya. Pengukuran kedalaman harus tegak lurus terhadap permukaan ya. Jarak maksimal antara 2 jalur adalah vertikal adalah 1/15 lebar sungai apabila
dasarnya teratur. 1/15. Akhirnya ada apa? 15 re ya. Kalau kita istilahnya sekarang re, 15 kedalaman ya, 1/15. Kalau dasarnya teratur. Tapi kalau dasarnya tidak teratur maka minimal ada 1/20 kali lebar sungai saluran terbuka. Jarak minimal antara dua jalur vertikal ada 2 kali diameter baling-baling. Minimal loh, ini minimal semua ya. Ya, itu. Lanjut. Nah, ini rumus kecepatan seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus cek dulu ininya, ya. Kemudian ini catat dulu kita menggunakan proper nomor berapa. Karena kalau nomor berapa ini nanti kalau kita salah menggunakan rumus, kita bisa cek lagi. Nomor ini rumusnya berapa sih, seperti itu ya. Jadi rumusnya ini. Nah, yang kita gunakan saat ini di Indonesia adalah metode mid section method, adalah penampang tengah, ya, bukan min. Kita menggunakan mid, ya, mid section. Berarti rumusnya adalah ini, ya. Ini adalah masing-masing ini adalah B X plus 1, berarti ke sini X1 berarti kan ini B2 dikurangin B X min 1 berarti ini B1. Ini adalah dibagi 2 setengahnya ini, ya. Jadi ini adalah kecepatannya rata-rata ini dalamnya tuh, ini dalamnya, kemudian lebarnya adalah ini, lebarnya adalah ini. Jadi kecepatan kalikan dalaman kalikan lebar, ya. Untuk Q di Q1, Q itu berarti di D1 sini, D ini, ya, D1 ini. Ya, debitnya adalah total daripada ini, QX. Nggih. Kalau min section method adalah ini, seperti ini metodenya. Ini tidak kita lakukan, ya. Kita tidak lakukan karena B-nya BX ini adalah B ini sini. Sama, hanya ininya kecepatannya sama D-nya yang di D-nya kecepatannya dibagi 2, ininya juga bagi 2 baru kalikan. Ini untuk Indonesia tidak melakukan seperti ini. Tadi kita adalah yang mid section, ya. Kartu standar, kartu pengukuran standar adalah seperti ini. Bapak Ibu, anak-anak mau menggunakan yang di yang di Excel silahkan. Tapi ini harus disalin. Karena apa? Ini akan sangat menentukan seperti ini. Oh, pas ngukur itu pakai stang. Kemudian kerjain cecah. Terus apa alirannya seperti apa? Laminer. Materi dasarnya apa? Seperti itu harus ada, ya. Kemudian kalau ini perbedaannya lebih dari 10 cm, maka harus dilakukan koreksi muka air. Koreksinya adalah di sini. Ini ada gunanya ini koreksinya di sini. Nah, ngitungnya ke sini re berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa. Tapi lebarnya biasanya dikosongkan ya. Karena kini 1 re saja. Nanti karena lebarnya akan dihitung karena kita menggunakan mid section tadi. Jadi lebarnya biasanya belakangan. Nanti ini pakai rumus aja kalau pakai Excel ya. Dalamnya ada tadi, dalamnya berapa yang tepat itu, ya. Terus putarannya ditulis di sini, baru nanti waktunya berapa, kemudian kita bisa ngukur di sini, ya. Pada detik berapa gitu, ya, luasnya berapa, debitnya berapa. Debit totalnya ada totalnya tadi, total debit ini, ya. Itu kemudian baru ditulis di sini, muka airnya sekian, rata-ratanya berapa muka airnya di sini. Oh, muka airnya adalah berapa muka airnya di sini. Ini kecepatannya ini, muka airnya ini, berarti debitnya adalah ini. Yang di plot ini semua adalah ini adalah disalin ke resume pengukuran. Ada luasnya, ada kecepatannya, ada MA-nya, ada debitnya, ada tanggalnya, ada pengukurnya. Kenapa? Pas nanti ada kejanggalan seperti tadi kita lakukan pengecekan. Nah, dalam seperti ini kita akan nyoba nanti ya. Nanti nggak tahu apakah nyobanya besok di mana? Di Nanjung atau di Dahekot. Kita akan coba. Jadi besok ada sebenarnya ada dua hal yang kita lakukan di sana. Di samping kita refreshing juga ya. Jadi hitungannya seperti ini, ya. Ini kan hitungnya hanya terusnya ini saja Pak. Oh, ini yang paling pertama di sini ternyata kita lebarnya belakangan, kita ininya dulu tulis gitu, ya. Itu. Jadi 2, re kedua, terus 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter seperti itu ya. 7 meter, 8 meter ini. Tapi ini karena ini satu-satu dia akan satu mudah. Ada yang mungkin mudah seperti itu. Ya, itu. Kalau ini nanti 2, ini 5, terus gini ini 8, nanti kan ini berbeda gitu. Karena ini sama ya dia bisa aja langsung satu nulis di sini, ya.
Kemudian yang kita tulis adalah ini adalah putarannya berapa, terus ini metodenya, kemudian inilah waktunya. Ya, nanti akan terhitung kecepatannya. Terus kecepatan ratanya berapa dikalikan luasnya tadi, luasnya dihitung dari ini, kemudian ada dapat ini. Totalnya adalah ini totalnya, kecepatannya berapa nanti kan ketahuan di sini setelah debitnya ketahuan. Ya. Nah, ini yang pakai Excel seperti ini. Silahkan ya, mungkin tapi tetap ini harus ini belum lengkap tapi mereka karena tidak dicantumkan materi dasarnya apa. Terus ini kalau ini udah cuacanya cerah udah, tapi materi dasarnya mana nggak ada, ya itu. Terus kalau namanya sudah betul sudah, tapi materi dasarnya belum ditulis ya, gitu. Muka airnya ini bisa, tapi kalau ini kebetulan sama. Kalau ini ya 0,7 terus ada ini 1 meter harus diubah. Bener nggak? Kalau kini 0,7 kita 1 meter melakukan pengukuran, betul tidak? Kita melakukan pengukuran pada saat banjir terjadi, betul tidak? Jadi pas kita ukur pertama adalah 0,7. Terus kemudian pas selesai pengukuran ternyata 1 meter. Boleh tidak? Tidak boleh. Pertama, kita tidak tahu banjirnya mau sampai berapa meter. Ya, banjirnya sebesar apa tidak tahu. Jadi satu membahayakan jiwa, kedua membahayakan alat, ketiga kecepatannya adalah sangat ekstrim. Kalau naik itu ekstrim. Jadi harus kita tunggu sampai puncak banjir dulu baru kita lakukan pengukuran. Pas sudah dia surut baru kita ukur. Ya, jangan sekali-kali melakukan pengukuran di saat banjir terjadi naik. Jangan. Ya, kecepatannya tidak menggambarkan karena terlalu ekstrim, kemudian juga membahayakan petugasnya sendiri dan membahayakan alatnya. Ya, kunci ya, jangan sekali-kali melakukan pengukuran di saat banjir naik. Jadi kita tunggu sampai puncak banjirnya mulai turun ya. Itu. Ini contohnya resume tadi yang kita plot untuk membuat lengkung debit seperti ini. Ya. Itu. Jadi yang kita plot apa? MA dan debit. Tapi untuk kontrolnya kita melakukan plot adalah luas dan kecepatan. Diplot juga ya. Tadi jadi ini yang satu luas dan kecepatan diplot, muka air dan debit juga diplot ya. Seperti itu. Sekarang pengukuran menggunakan ADCP ya. Nah, prinsipnya seperti ini. Nih. Jadi kita kita pasang dulu bentangan kabel dulu supaya perahunya tidak hilang perahu alatnya hilang nanti alatnya mahal. Jadi bentangan dulu tapi bentangannya harus lurus ya. Ilustrasi seperti ini ya, harus mati. Spesifikasi alatnya perlu dicermati seperti ini ya. Nah, kemudian langsung kita otomatis dia kan menghasilkan otomatis nanti dia ke ini. Alatnya seperti ini, ada transducernya, ini ada GPS-nya di sini, GPS-nya. Terus kemudian ini ada bootnya ini adalah ringan ya ini ya, ringan ya. Bootnya ini, kemudian itu powernya ini, communication modulnya di sini. Ya, makanya ini kita harus jaga benar-benar ya, karena namanya ini elektronik. Jadi di gudangnya penyimpannya harus perhatikan karena dia termasuk elektronik. Jangan sembarangan. Kalau naik pesawat biasanya jangan sekali-kali dimasukkan ke bagasi, masuk ke kabin ya. Kalau pakai mobil biasanya jangan letakkan di dasar tapi letakkan di jok tempat duduk ya. Kunci ada yang seperti itu langsung berikutnya pulang rusak ya, mahal-mahal rusak. Paling murah berapa? 1, sekian ya. Bukan masalah itunya. Kalau nggak ada Bapak harus menggunakan pelampu. Bapak harus menggunakan perahu. Ngapain dikasih yang mudah, bapaknya yang susah kan? Jadi pelihara yang baik-baik ya. Anggap punya sendiri gitu loh ya. Sayangin alatnya. Nah, seperti ini ya prinsipnya ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus ini, kemudian ini dia diukur dengan pancaran ini. Divisi kecepatan penampang sungai tercemati dari alat ini. Nah, seperti ini. Jadi dari rekaman ini dia merekam seperti ini. Ya, ilustrasi pengukuran debit dengan ADCP. Ini ada operatornya, kemudian ada operator yang menggunakan itunya, ada komputernya, ada laptop biasanya ya. Terus ada ini kan digerakkan kan juga ada remote-nya ya. Kalau nggak remote-nya nggak digerakkan seperti itu. Ibu, sorry for my interruption. Kita jam 9.30 break, jadi masih ada waktu 5 menit. Iya, Oke, sip. Makasih ya Ibu. Cepet-cepet. Ini padahal skripnya belum ya.
Oke, nggak apa sih. Oke, kita lanjut lagi seperti itu ya. Ini yang DCP hasilnya seperti ini nanti di apa di hasil yang di ini ya, diunduhnya seperti gambarannya ya. Masing-masing punya penampang. Ini ada 4 kali pengukuran. Pengukuran dengan pelampung prinsipnya seperti ini ya. Pelampungnya ini yang tadi ini ada rumusnya adalah kecepatan apa koefisien kali ini apa lintasannya dengan waktunya. Lah ini harus ada ini ada koreksinya, kemudian ini ada koreksi dengan ini dikoreksi ya. Pelampungnya ini ada koreksi dengan km. Berkisar antara 0,5 sampai 0,98 tergantung daripada kualitas daripada pelampung sendiri. Ini dah kita lewat larutan prinsipnya seperti ini, tapi jarang kita gunakan. Sekarang biasanya digunakan untuk mata air ya, mata air. Bisa larutan, bisa juga dengan serbuk gergaji. Biasanya yang menggunakan ada air tanah atau untuk yang di saluran. Tapi kalau kita udah punya pikmi nggak perlu lagi ngukur itu, ya, gitu. Prinsipnya seperti ini. Oke, ini rumusnya. Kemudian ada bangunan hidrolik ya, seperti ini, ya. Kita tidak bahas ini untuk lain waktu. Kesempatan pertama ini kita bahas. Nanti lain waktu kita ini karena banyak teman-teman yang di BBWS yang menggunakan yang punya pos di Bendung ya. Nah, nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Ini tidak langsung ada metodenya kesempatan ini seperti rumusnya seperti ini ya. Ini agak rumit. Ini kita lakukan dulu waktu kita belum punya alat-alat yang canggih. Karena dengan pelampung ternyata kualitasnya jelek banget. Jadi kita menggunakan seperti ini, menggunakan apa? Metode slope area ini, ya ini. Tapi karena kita sudah menggunakan ada ACCP, ini saatnya tidak diperlukan lagi. Tapi sebagai pengetahuan boleh saja, ya. Tapi untuk saat ini memang kita sarankan untuk tidak digunakan karena biasanya apa? Untuk mengukur ininya, S-nya ini, ya, S-nya ini yang agak apa? Terkendala tergantung alat kita. Teodolit kadang-kadang juga kalau kita tidak cerah juga ini. Teodolit dikalibrasi nggak dikalibrasi, hasilnya jelek banget. Kita pernah berkali melakukan pengukuran itu, tapi untuk mendapatkan S tuh jarang banget yang bagus. Jadi pas kita V-nya tuh, jadi V-nya tuh terlalu besar atau V-nya ini kan V-nya ya, V-nya kan ini seper NK ininya. Jadi kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil tergantung daripada apa alatnya sendiri. Nah, sekarang sebenarnya pakai sedimen. Tapi nanti nggak apa-apa kita ngambil yang berikutnya ya, sedimen. Masih ada waktu sedikit ya, sampaiin sedikit. Kita teruskan untuk sedimen. Sedimen itu yang kita ambil adalah sedimen tersuspensi. Sebenarnya bisa juga ada bed grab, tapi kayaknya teman-teman jarang banget menggunakan itu. Biasanya digunakan kalau mau benar-benar kita akan membangun suatu jembatan harus ada. Karena itu sangat riskan terhadap keamanan infrastruktur tersebut, buat jembatan atau bendungan harus diambil. Tapi kalau hanya untuk angkutan sedimen yang yang terendap di waduk itu biasanya cukup sedimen suspensi. Ya, ini adalah sedimen suspensi adalah berarti yang ini kemudian menentukan perencanaan dan ini menentukan perencanaan tanggul yaitu layan waduk, menentukan peramalan tanggul banjir, perencanaan lebar dan kemiringan saluran irigasi dan perencanaan jembatan biasanya digunakan untuk ini. Ya, besaran angkutan sedimen survei dapat dihitung melalui pengukuran debit dan pengambilan sampel. Ya, sampel sedimen suspensi yang diambil dari suatu lokasi Posduga Air dilakukan setelah pengukuran debit. Kalau ngambil sedimen tanpa mengukur debit salah besar. Mau ngitung apa? Mengambil contoh air untuk kualitas air tanpa mengukur debit juga salah. Ya, karena kan dibandingkan kan berarti kita kan sebenarnya kan yang terbawa oleh air berapa kan seperti itu. Jadi enggak salah, jadi harus ada ukur debitnya juga. Ini SNI-nya kita bisa SNI-nya tata cara pengambilan sedimen melayang sungai dengan cara integrasi kedalaman berdasarkan pembagian debit. Makanya kenapa? Karena kita harus ukur debit dulu karena integrasi kedalaman berdasarkan pembagian debit seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kalau kita ngambil sedimen tapi tanpa ngukur debit itu adalah salah besar, tidak boleh dilakukan ya.
Ini studi sedimen itu seperti ini. Ada 3 proses. Produksi, transport, dan pengendapan. Produksi sedimen berawal dari lepasnya partikel. Ya dari sini ini produksi, ini kena hujan, terlepas, masuk ke sini, transportasi bawah air, kemudian sebagian mengendap sebagai sedimen dasar, sebagian lagi adalah tersuspensi. Ya, makanya yang ini yang kita ambil adalah yang tersuspensi tadi. Kalau ini juga harus kita ambil juga yang pakai bedrock, pakai sedimen dasar. Ya, biasanya alatnya namanya apa tuh untuk mengambil dasar itu ya ada grab ya, grab sedimen grab namanya sedimen grab. Sifat sedimen ini kita nggak ini ya hanya biasa aja nanti. Kemudian kalsium partikelnya adalah kalsium butir-butir mineral terbantu. Jadi yang kita ini adalah ada ukurannya ya, ukurannya, size-nya, bentuknya, spesifiknya adalah berat jenisnya dan juga apa kecepatan jatuhnya. Ini biasanya eh, kalau ini biasanya digambarkan oleh sedimen dasar ya. Kalau kita ini adalah enggak usah hanya ukuran putihnya. Kemudian dimanfaatkan untuk apa sedimennya, kemudian bermanfaat untuk laju sedimentasi yang masuk ke waduk. Jadi sedimen ini hasil sedimen ini akan berfungsi untuk memperkirakan laju sedimen waduk, sedimen suspensi yang masuk ke suatu bangunan air. Ya. Faktor yang berpengaruh apa saja? Yang di hulu biasanya ya. Ya ada pasti hujan kan, intensitas hujan pasti. Nggak ada itu nggak ada sedimen yang terbawa kan, intensitas hujan pasti. Kemudian vegetasi penutup. Semakin vegetasi penutupnya semakin banyak, erosinya semakin sedikit. Itu. Terus penggunaan lahannya tadi ini terkait dengan vegetasi penutup, tipe tanah dan formasi ya, formasinya. Kalau ini penggunaan tanahnya banyak yang dibangun bangunan, akhirnya kan dia untuk vegetasinya untuk menahan aliran air itu kecil sehingga airnya mengalir dengan deras membawa sedimen semakin banyak. Tipe tanah dan formasi geologi, karakteristik hidrolik alurnya, kemudian aliran permukaannya, pola pengaliran seperti kemiringan, panjang, bentuk, dan ukurannya, karakteristik sedimennya seperti ukuran dan mineralogi. Ya, itu. Ketentuannya, ya, penentuan lokasi ini, kemudian peralatan yang digunakan, peralatan dan prasarana yang harus disiapkan seperti ini, ya. Kemudian diperhatikan juga di sini pengangkut sampelnya tadi. Jangan sampai kita udah ngulis sampel, udah ngukur, tapi nanti pas di perjalanan tumpah. Itu harus diperhatikan juga, walaupun kecil tapi harus diperhatikan. Dan kemudian setiap botol sampel harus dilengkapi dengan nomor, nama sungai dan lokasi, tanggal, waktu, dan nama pengukur, kemudian tinggi muka air dan debit saat pengukuran harus disampaikan. Bahan botol minimal adalah 500 mili dan harus bila-bila. Kemudian terserah menggunakannya itu pakai USD 48 atau USD 59. Sudah mau istirahat dulu atau mau lanjut? Sebenarnya dikit lagi sih. Terserah. Saya monggo saya sampaikan panitia mau istirahat dulu monggo. Tapi nanti kita sampai ke ini ke pengukuran sedimen ya. Paling berapa masih banyak sampai itu. Terus nanti kita kita ini hanya perhitungan kita tidak sampaikan di sini ya perhitungannya untuk menghitung sedimen tidak. Nanti di waktu lain nanti sampai ke sedimennya seperti apa ngambilnya ya. Bagaimana? Mau istirahat dulu atau mau dilanjutkan? Monggo istirahat nggak apa-apa sih sampaikan aja monggo. Istirahat Ladies berapa and menit? gentlemen, which do you prefer? Oke, cafe break nggak apa-apa Ibu? Oke, Siap. monggo. Oke, ladies and gentlemen, we have 15 minutes for coffee break. So please come back here at 9:50, right? Thank you and enjoy your coffee break. Minta tolong tepat waktu ya. Ya, waktu adalah uang. Tidak ada waktu, tidak ada uang. Percaya nggak? Coba. Waktunya berhenti ada uang nggak? Ya, jadi waktu uang tepat waktu ya.
Tapi kalau